Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Dendam Si Bisu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, Ilham duduk di samping Maija di ruang tengah rumah sederhana mereka. Udara pagi yang sejuk terasa tidak cukup untuk menenangkan kegelisahan di hati Ilham. Dengan bahasa tubuh yang perlahan namun tegas, ia menyampaikan keinginannya untuk pergi ke kota mencari keluarganya. Maija tertegun mendengar permintaan itu. Mata tuanya yang penuh kasih sayang menatap wajah cucu angkatnya yang kini sudah dewasa. Ilham, kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi, nak? Apa kamu sudah mengingat semuanya? Apa kau tahu kemana kamu harus mencari mereka? Ilham mengangguk. Ia mengeluarkan kertas dan pensil dari kantong bajunya, lalu mulai menulis dengan cepat. Tulisan itu sederhana namun cukup jelas bagi Maija. Aku harus menemui mereka sekarang, Nek. Mereka butuh aku sekarang. Maija membaca tulisan itu dengan hati yang berdebar. Ia tahu Ilham selalu menyimpan kerinduan mendalam untuk bertemu dengan keluarga aslinya. Meskipun ia jarang membicarakannya, namun Maija juga khawatir. Karena kota adalah tempat yang asing bagi Ilham. Dan ia juga tidak tahu bagaimana cucunya yang bisu ini akan menghadapi dunia luar yang kejam. Baiklah, kalau itu keinginanmu, nenek tidak akan menghalangi, Kata Maija akhirnya dengan suara pelan. Ia meraih tangan Ilham dan menggenggamnya dengan erat. Tapi kau ingat ya, Ham, kamu harus berhati-hati. Dunia di luar sana tidak seperti di sini. Jangan lupa untuk selalu berdoa, ya. Ilham tersenyum kecil dan mengangguk. Ia pun menulis lagi. Iya, Nek. Aku pasti akan kembali. Maija menghela nafas panjang. Ia tahu Ilham tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Dengan berat hati, ia merelakan kepergian cucunya. Meskipun hatinya dipenuhi oleh kecemasan. Sebelum Ilham pergi, Maija pun menyiapkan bekal sederhana berupa nasi bungkus dan juga sebotol air, serta memberikan beberapa uang yang ia simpan dari hasil kerja mereka di ladang. Ini saja yang nenek punya. Ini gunakan dengan bijak ya, nak. Katanya sembari tersenyum, meskipun mata Maija mulai berkaca-kaca saat itu. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan Maija, kini Ilham pun memulai perjalanannya dengan berjalan kaki menuju desa sebelah, di mana ia bisa menumpang kendaraan umum menuju kota. Jalanan yang ia tempuh sepi, hanya dihiasi oleh pohon-pohon rindang dan juga sesekali suara burung. Meski langkahnya mantap, hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan dan juga keraguan. Apakah ia benar-benar bisa menemukan keluarganya? Bagaimana jika mereka tidak menerimanya? Namun tekad Ilham tidaklah goyah. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Singkatnya, sampainya di desa sebelah, Ilham pun mulai merasakan bagaimana dunia luar memperlakukannya. Pemuda-pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan memperhatikan Ilham dengan pandangan meremehkan. Salah satu dari mereka dengan nada mengejek berkata, "Hahaha, lihat tuh. Si bisu mau pergi ke kota. Mau jadi apa dia? Pengemis paling," ucapnya. Yang lain tertawa terbahak-bahak. "Iya ya, mungkin dia mau cari perhatian. Sudah bisu, miskin, kok sok-sokan mau pergi jauh. Dasar, paling mau ngemis." Ilham mendengar semuanya, tetapi ia memilih diam. Hinaan dan ejekan seperti itu sudah sering ia alami sejak kecil. Ia tahu bahwa melawan hanya akan membuat semuanya menjadi lebih buruk.
Dengan kepala tertunduk, ia pun terus berjalan mencoba mengabaikan mereka. Namun ajakan mereka semakin menjadi-jadi. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menghadangnya di tengah jalan. Hei, berhenti kamu. Kau mau pergi kemana? Hah? Kau pikir ada orang yang peduli sama kau di kota? Ilham berhenti sejenak. Ia menatap pemuda itu dengan tatapan tajam, tetapi tidak berkata apa-apa. Hanya pandangan itu saja pemuda itu pun akhirnya mundur, merasa tidak nyaman dengan keberanian Ilham yang tidak terucap. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ilham melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa kata-kata mereka tidak akan mengubah tujuannya saat itu. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, Ilham akhirnya sampai di tempat kendaraan umum berhenti. Ia lalu menaiki sebuah bus kecil yang penuh sesak dengan penumpang. Sebagian besar orang di dalam bus menatapnya dengan penasaran, mungkin karena penampilannya yang sederhana dan juga sikap diamnya. Hingga saat itu, seorang ibu tua pun yang duduk di sebelahnya mencoba berbicara dengannya. Nak, mau kemana? Tanyanya dengan ramah. Ilham hanya tersenyum dan mengeluarkan kertas dari kantongnya. Ia lalu menulis, "Ke kota, mencari keluarga, Nek." Ibu itu pun membaca tulisan itu dan mengangguk. Oh, semoga berhasil ya nak. Hati-hati, di kota banyak orang jahat. Ya. Ilham mengangguk sebagai tanda terima kasih. Meskipun tidak banyak bicara, ia merasa sedikit lega bahwa masih ada orang yang menunjukkan kebaikan kepadanya di tengah perjalanan ini. Hampir 6 jam perjalanan, kini sampainya Ilham di kota. Saat itu malam pun mulai menyelimuti ketika Ilham akhirnya tiba. Suasana kota sangat berbeda dari kampungnya. Lampu-lampu terang, suara kendaraan yang bising, dan juga keramaian orang-orang membuatnya sedikit gugup. Namun ia tidak membiarkan perasaan itu menghentikannya. Ia berjalan menuju sebuah taman yang terlihat cukup sepi untuk beristirahat sejenak. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan bekal yang diberikan oleh Maija dan mulai memakannya perlahan. Sambil makan, ia lalu memandangi keramaian kota di kejauhan, mencoba membayangkan di mana keluarganya tinggal. Ilham tahu bahwa pencariannya baru saja dimulai. Dengan hanya sebuah alamat lama yang pernah diceritakan oleh Maija, ia harus menghadapi segala rintangan untuk menemukan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Namun di dalam hatinya Ilham juga bertekad. Ia telah melewati banyak hal dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa tidak ada yang mustahil selama ia tidak menyerah. Sesampainya di kota, Ilham tiba kira-kira pukul 2 dini hari. Langit masih gelap dan hanya lampu jalan yang menemani langkahnya. Setelah berjalan beberapa waktu, ia menemukan sebuah masjid di pinggir jalan. Masjid itu tampak sepi, hanya diterangi beberapa lampu redup di halamannya. Ilham merasa lega melihat tempat itu. Ia kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak, berharap bisa memulai pencariannya dengan energi yang cukup keesokan harinya. Dengan hati-hati Ilham masuk ke area serambi masjid. Ia memilih sudut yang agak terlindung dari angin malam, lalu duduk bersandar di dinding. Dari tasnya ia mengeluarkan bekal terakhirnya yang masih tersisa dan memakan sedikit untuk mengejal perut. Setelah itu rasa lelah pun menguasainya dan ia pun tertidur pulas di lantai dingin masjid. Pagi harinya, Ilham terbangun oleh suara lembut seorang yang memanggilnya. Nak, bangun. Bangun nak, waktu subuh sudah tiba, kata seorang pria tua dengan jenggot putih dan wajah penuh keramahan. Itu adalah si marbot masjid. Ilham yang masih setengah terjaga segera bangun dan merapikan dirinya. Ia menunjukkan gerakan tangan sebagai isyarat bahwa ia tidak bisa bicara. Marbot itu pun tampak mengerti dan tidak banyak bertanya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kamu istirahat di sini semalam ya? Kalau begitu, mari ikut sholat subuh dulu. Ayo, jamaah." Ilham mengangguk dan mengikuti Marbot ke ruang utama masjid. Hingga setelah selesai melaksanakan sholat, Marbot pun kembali menghampirinya. "Kau ini dari mana nak? Dan apa yang membawamu ke kota? Sepertinya kamu terlihat dari desa." Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Ilham lalu mengeluarkan kertas dan juga pensil dari tasnya. Ia lalu menulis menjelaskan bahwa ia datang ke kota untuk mencari keluarganya.
Ia pun menyebut nama kedua orang tuanya, Bu Imah dan juga Pak Rizky, serta memberikan sedikit informasi tentang masa lalu mereka sebagai orang yang pernah sukses. Marbot lalu membaca tulisan itu dengan seksama. Matanya sedikit membesar seolah mengenali nama-nama tersebut. Bu Imah, Pak Rizky, nama itu tidak asing bagiku. Oh ya, kemarin aku ini membaca berita tentang keluarga mereka. Dua anak kembar mereka terlibat masalah hukum. Bahkan salah satunya tertangkap karena narkoba. Mendengar jawaban itu, Ilham merasa jantungnya berdegup dengan kencang. Meski berita itu menyedihkan, ia merasa seperti mendapatkan secerca harapan. Setidaknya ada petunjuk untuk menemukan keluarganya. Ia lalu menunjukkan ekspresi penuh rasa terima kasih kepada Marbot, lalu menulis lagi di kertas. "Apakah Anda tahu di mana mereka tinggal?" Bunyi tulisan itu. Marbot menggeleng. Bapak tidak tahu persis, Nak, di mana mereka tinggal sekarang. Tapi kalau kau mau, Bapak bisa bantu mencarikan informasi lebih lanjut. Kota ini sangat besar, tapi dengan berita seperti itu, pasti banyak orang yang tahu. Ilham mengangguk dengan semangat. Ia merasa bersyukur bertemu dengan orang sebaik Marbot ini. Marbot pun lalu mengundangnya untuk sarapan sederhana di masjid sembari berbincang lebih jauh. Meskipun Ilham tidak bisa bicara, mereka berkomunikasi dengan lancar melalui tulisan dan juga gerakan tangan. Hingga setelah sarapan, Marbot pun memberikan saran kepada Ilham untuk pergi ke kantor polisi terdekat atau membaca berita lokal di koran. Karena informasi tentang keluarga Bu Ima dan Pak Rizky mungkin ada di sana. Nah, kalau keluargamu benar-benar sedang viral, biasanya kantor polisi tahu lebih banyak. Cobalah kamu ke sana dulu ya, Nak, ucapnya. Ilham mengangguk merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar untuk menemukan keluarganya. Dengan doa dan dukungan dari Marbot, ia memulai langkah barunya di kota untuk menuntaskan pencariannya. Sementara di sisi lain, di rumah keluarga Pak Rizky, suasana semakin suram. Keluarga yang dulunya hidup dalam kemewahan kini harus menghadapi kenyataan pahit. Usaha mereka yang dulu menjadi kebanggaan dan sumber penghasilan utama, kini merosot tajam. Sejak kedua anak kembar mereka, Fadli dan Fadil, terjerat masalah narkoba dan juga tindakan kriminal, nama baik mereka semakin hancur. Pak Rizky duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah dinding. Di hadapannya ada tumpukan dokumen dan juga surat tagihan yang terus berdatangan. Sementara itu, Bu Ima mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Mereka baru saja menjual satu aset perabot mahal yang dulu mereka banggakan, hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka. "Bapak tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Usaha kita hampir bangkrut. Klien-klien besar sudah pergi karena ulah anak-anak kita. Kita hanya bisa bertahan dengan menjual barang-barang ini," ucap Pak Rizky. Bu Ima menghela nafas panjang. "Iya, Mak. Kita sudah mencoba segalanya. Tapi Ibu juga bingung. Mereka tidak mau berubah. Mereka malah semakin tidak peduli." Fadli dan Fadil yang seharusnya membantu keluarga mereka justru menjadi beban. Setelah bebas dari tahanan sementara, mereka bukannya mencari pekerjaan atau memperbaiki diri, melainkan kembali pada kebiasaan buruk mereka. Hari-hari mereka dihabiskan dengan bermain game, nongkrong bersama teman-teman yang tidak jelas, dan menghabiskan sisa uang keluarga tanpa rasa tanggung jawab. "Bu, aku lapar. Mana makanannya?" Suara Fadil terdengar dari dalam kamar. Buinya hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu anak-anaknya tidak pernah membantu, bahkan untuk hal-hal sekecil apapun. "Makanan sudah habis, Fadil. Kalau kamu lapar, kenapa kamu tidak membantu ayahmu mencari uang?" jawab Bu Ima dengan nada lelah. Fadil keluar dari kamar dengan wajah masam. "Cari uang? Untuk apa, Bu? Bukankah ini tugas ayah dan ibu? Aku kan masih muda. Biarkanlah aku menikmati hidup, Bu." Mendengar jawaban itu, Pak Rizky tidak bisa lagi menahan amarahnya. "Masih muda katamu?
Umur kalian itu sudah cukup dewasa untuk memahami tanggung jawab. Apa kamu tidak lihat bagaimana ayah berjuang untuk bertahan hidup? bentaknya. Namun Fadil hanya mengangkat bahu dan kembali ke kamarnya, meninggalkan kedua orang tuanya dalam keputusasaan. Sementara Fadli yang duduk di sofa dengan ponsel di tangannya, ikut menambahkan minyak ke dalam api. Ya, Ma, kalian itu sudahlah, jangan terlalu keras pada kami. Kalau kalian gagal mempertahankan usaha ini, ya itu salah kalian, bukan salah kami, ucapnya. Kata-kata itu menghancurkan hati Bu Ima. Ia tahu anak-anaknya berubah sejak kecil, menjadi pribadi yang egois dan hanya memikirkan kesenangan mereka sendiri. Tetapi tidak pernah ia bayangkan mereka akan tumbuh sejauh ini menjadi beban keluarga. Di malam yang sunyi itu, Bu Ima duduk di kamar sembari memandangi foto keluarga yang lama. Foto itu diambil sebelum semuanya hancur, sebelum Fadli dan Fadil tumbuh menjadi anak yang sulit diatur, dan sebelum Ilham menghilang di hutan larangan itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ilham, kalau saja kau masih di sini, Nak, kau pasti akan menjadi kebanggaan kami. Kau selalu baik, selalu menurut. Maafkan ibu ya, Nak, yang tidak bisa melindungimu dulu. Pak Rizky yang masuk kamar untuk menenangkan istrinya. Dia terdiam melihat Bu Ima menangis sembari memegang foto keluarga. Ia duduk di sampingnya dan merangkul pundaknya. Ma, kita harus kuat, sabar, untuk kita, untuk Ilham. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, jika Allah masih memberikan jalan, mungkin dia masih hidup dan akan kembali kepada kita. Bu Ima hanya mengangguk, namun di lubuk hatinya, ia merasa harapan itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Sementara itu di luar kamar, Fadli dan Fadil tampak acuh tak acuh terhadap penderitaan orang tua mereka. Mereka terus bermain dan juga bercanda, seolah tidak peduli dengan kondisi keluarga mereka yang semakin terpuruk. Namun apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa karma dan konsekuensi dari perbuatan mereka perlahan mulai menghantui. Hutan larangan yang pernah mereka rusak dulu, dan juga lembut yang murka terhadap mereka. Mereka tidak akan diam begitu saja. Dan Ilham yang kini berada di kota sedang mendekati kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu keluarga Pak Rizky pun melewati satu lagi malam yang berat. Dengan barang-barang yang semakin berkurang, mereka hanya bisa berharap bahwa keajaiban akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun di tengah keputusasaan itu, satu-satunya harapan mereka yang sesungguhnya mungkin adalah anak yang pernah hilang. Sementara di sisi lain hari itu di kantor polisi, Ilham yang saat itu dengan penuh kesabaran menjelaskan tujuannya. Meski ia bisu, tulisan dan gerakan tangan yang ia gunakan cukup jelas untuk menyampaikan maksudnya. Polisi yang bertugas hari itu pun terkesan dengan keteguhan hati pemuda ini dan memutuskan untuk membantunya. Dengan informasi yang telah dikumpulkan, polisi menyelidiki nama keluarga Pak Rizky yang disebutkan oleh Ilham. Hingga tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan alamat rumah keluarga itu. Nah, ini kami sudah menemukan alamatnya, ujar salah satu polisi sembari tersenyum. Ilham pun merasa hatinya melompat kegirangan. Ia lalu menuliskan rasa terima kasihnya dengan tulisan besar-besar di kertasnya. Dan polisi yang membantunya pun tersenyum dengan hangat. Baiklah nak, nanti saya akan mengantarkanmu ke sana. Bersiaplah ya, karena ini juga mungkin akan menjadi pertemuan yang sangat emosional untuk kalian, ucap polisi itu. Hingga setelah sholat maghrib, Ilham dengan diantar oleh polisi menggunakan motor menuju alamat rumah keluarganya. Sepanjang perjalanan hatinya dipenuhi berbagai perasaan. Senang, gugup, dan haru bercampur menjadi satu. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di malam itu seolah mengiringi perjalanan penting dalam hidupnya. Ketika motor berhenti di depan sebuah rumah mewah, Ilham tertegun. Rumah besar dengan halaman luas itu tampak megah. Meski ada sedikit tanda-tanda kurang terawat di beberapa sudutnya, ini adalah rumah yang dulu ia tinggalkan saat masih kecil. Rumah yang selalu ia rindukan meski samar dalam ingatannya.
Ilham turun dari motor dengan kaki yang terasa lemas karena haru. Air matanya mulai mengalir saat ia berdiri di depan gerbang. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel di samping pintu itu. Suara bel pun menggema membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Hingga tak lama setelah itu, pintu besar rumah itu pun terbuka. Seorang wanita parubaya muncul di ambang pintu. Itu adalah Bu Ima. Wajahnya yang tampak kelelahan tetapi ada pancaran kehangatan yang tetap tersisa. "Iya, siapa di sana?" tanya Bu Ima dengan nada ragu. Pandangannya pun tertuju pada pemuda di depannya yang berdiri dengan mata penuh air mata. Ilham hanya bisa memandangnya dengan penuh haru. Ia mengangkat tangannya perlahan mencoba memberi isyarat. Namun tubuhnya terasa berat oleh emosi yang membuncah. Bu Ima mendekat lalu mencoba mengenali sosok di depannya. "Ilham," gumamnya dengan suara gemetar, meski masih ada keraguan dalam nada bicaranya. Ilham pun mengangguk cepat lalu menunjuk punggungnya. Di sana ada tanda lahir kecil yang menjadi ciri khas dirinya sejak lahir. Tanda yang tak mungkin terlupakan oleh seorang ibu. Melihat tanda itu, Bu Ima pun langsung tersentak. Matanya membelalak dan tubuhnya melemas. "Ilham, itu benar kamu, Nak. Kamu masih hidup. Ya Allah, Ilham," serunya menggema di rumah itu. Ia pun langsung berlari memeluk Ilham dengan erat. Air matanya mengalir tanpa henti dengan tangis haru memenuhi udara malam itu. Ilham pun menangis dalam pelukan ibunya, menumpahkan semua kerinduan yang terpendam selama bertahun-tahun. Sementara Pak Rizky yang mendengar keributan dari dalam rumah, dia pun segera keluar ke pintu depan. Ketika melihat Ilham, ia terdiam dengan mulutnya terbuka seolah tidak percaya. "Ma, apa ini?" "Pak, ini Ilham, Pak. Anak kita. Dia kembali, Pak," seru Bu Ima sembali berteriak. Pak Rizky melangkah mendekat memperhatikan sok Ilham dengan seksama. Perlahan ia pun tersenyum lebar dan memeluk putra bungsunya itu dengan penuh kasih sayang. "Ilham, maafkan ayah, Nak. Kami pikir kamu sudah tiada. Maafkan kami, Nak," katanya dengan suara yang dipenuhi oleh rasa bersalah. Tangis bahagia terus menggema di depan rumah itu. Para tetangga yang mendengar keributan keluar pun untuk melihat apa yang terjadi. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada dua sosok yang tampak berbeda, yaitu apalagi kalau bukan kakak kandungnya, Fadli dan Fadil. Berdiri di sampingnya menambahkan, mereka yang mendengar keributan keluar dari kamar mereka. Mereka melihat Ilham namun tidak menunjukkan ekspresi senang seperti orang tua mereka. "Apa? Jadi dia ini Ilham? Kok bisa-bisanya dia masih hidup?" tanya Fadil dengan nada dingin. Fadli yang berdiri di sampingnya pun menambahkan, "Hebat. Dia kembali setelah bertahun-tahun. Dan sekarang dia langsung jadi pahlawan keluarga. Luar biasa, luar biasa." Nada sarkas pun mereka jelas terasa. Ilham lalu menatap kedua kakaknya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu kakak-kakaknya tidak pernah menyukai keberadaannya sejak kecil. Tetapi kali ini Ilham merasakan sesuatu yang lebih gelap dari sekedar kebencian masa lalu. Namun Ilham tidak membalas. Ia hanya menunduk menahan air mata yang kembali menggenang di matanya. Bu Ima yang menyadari sikap kedua anak kembarnya menatap mereka dengan tajam. "Fadli, Fadil, tidak bisakah kalian menunjukkan sedikit rasa hormat? Ini adik kalian, darah daging kita. Setelah bertahun-tahun, hampir 13 tahun lebih, dia sekarang kembali kepada kita. Apa kalian tidak bersyukur?" tegur Bu Ima dengan nada tegas. Namun Fadli dan Fadil hanya mengangkat bahu. Mereka berbalik dan masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata lagi. Pak Rizky pun hanya menghela nafas panjang. "Ilham, jangan hiraukan mereka ya, Nak. Yang penting kau sudah kembali. Rumah ini adalah rumahmu," kata Pak Rizky sembari menggenggam tangan Ilham dengan erat. Ilham tersenyum kecil mencoba menenangkan hati yang sempat tergores oleh sikap kakaknya.
Malam itu meski kebahagiaan dan juga keharuan memenuhi udara, ada bayang-bayang gelap yang masih menyelimuti keluarga ini. Ilham tahu perjalanan pulangnya ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hingga hari itu setelah suasana di rumah kembali tenang, Ilham duduk bersama kedua orang tuanya di ruang keluarga. Dengan menggunakan buku catatan kecilnya, ia mulai menuliskan kisah panjang tentang bagaimana ia bisa selamat dibesarkan oleh Mak Ija dan kini kembali ke rumahnya. Pak Rizky dan Bu Imam membaca dengan seksama. Wajah mereka menunjukkan campuran perasaan syok, haru dan juga rasa bersalah. Ketika sampai pada bagian tentang penjaga hutan larangan, yaitu kakek tua yang membungkuk serta bangsala lembut, Bu Imam menatap Ilham dengan alis terangkat. Jadi, kau bilang kakek tua itu yang menyelamatkan kamu dari hutan larangan, nak? Dan ada bangsala lembut yang marah karena dulu ulah Fadli dan Fadil? Tanya Bu Ima pelan, memastikan ia memahami cerita yang ditulis oleh Ilham. Ilham mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia lalu melanjutkan dengan menulis bahwa tujuan sebenarnya ia kembali adalah untuk membawa kakak-kakaknya ke tempat kejadian dahulu agar mereka minta maaf. Padahal itu adalah akal-akalan dari Ilham, karena sebenarnya penjaga-penjaga di sana ingin meminta nyawa dari kakak mereka. Pak Rizky pun menghela nafas panjang sembari meletakkan buku catatan itu di atas meja. Memang terdengar aneh ini, Mah. Tapi Papa percaya ini bukan hal yang dibuat-buat. Apalagi mengingat apa yang terjadi saat itu. Fadli dan Fadil kan memang sering berpindah semaunya. Bu Ima mengangguk setuju. Ia mengenang saat-saat liburan di hutan itu, ketika Fadli dan Fadil selalu mengerjai Ilham dan bahkan menertawakan ketakutan adiknya. Mereka menganggap semuanya permainan, tanpa menyadari ada dampak yang ditimbulkan. Tapi, bagaimana kita menjelaskan ini kepada mereka, Pak? Kau tahu sendiri kan, mereka ini sulit diajak bicara. Apalagi menyuruh mereka mengaku kesalahan. Kita harus mencobanya. Kalau tidak, semua ini tidak akan selesai. Ilham saat itu menulis lagi. Karena nantinya mereka semua harus kembali ke sana. Hingga singkat cerita, setelah menyusun rencana, mereka memanggil Fadli dan Fadil yang masih berada di kamar mereka. Keduanya datang dengan ekspresi malas dan acuh tak acuh. Ada apa lagi sih? Kami itu sedang sibuk tahu. Keluh Fadil sambil bersandar di dinding. Duduk. Ayah dan ibu mau bicara serius, kata Pak Rizky dengan tegas. Kedua pemuda itu pun akhirnya duduk di sofa, meskipun terlihat enggan. Ayah dan ibu ingin kalian mendengarkan cerita dari Ilham. Dan kalian harus serius. Fadli dan Fadil menatap Ilham dengan tatapan heran, namun tidak mengatakan apa-apa. Ilham pun mulai menulis kembali di buku catatannya, menjelaskan bahwa tujuan ia kembali adalah untuk mengajak mereka ke hutan larangan, tempat semua masalah bermula. Bangsala lembut di sana marah karena ulah kalian, Kak. Tulis Ilham menunjuk pada kedua kakaknya. Karena kalian merusak pesta kelahiran anak raja mereka. Sekarang mereka meminta kalian kembali untuk meminta maaf. Karena dulu ternyata kita masuk hutan larangan saat kakak mengajakku. Fadli tertawa kecil tapi segera berhenti ketika melihat wajah serius ayah dan ibu mereka. Kau ini serius, Ham? Bangsala lembut, pesta kelahiran. Ini tuh lelucon apa? Basi. Tidak, Fadli. Apa yang Ilham ceritakan mungkin terdengar tidak masuk akal, tapi kami percaya dia benar. Ingat kejadian waktu itu kan? Kalian bermain-main dan membuat kekacauan di hutan. Mungkin saat itu ada sesuatu yang benar-benar terjadi yang tidak bisa kita pahami. Kau harus kembali ke hutan itu. Untuk apa? Itu kan cuma cerita aneh. Bu Ima yang sudah bersiap menghadapi sikap keras kepala anaknya, dia pun berkata, kalian harus melakukannya. Ini bukan hanya soal Ilham ataupun bangsa di sana.
Ini soal memperbaiki apa yang sudah kalian rusak. Karena kami juga ingin keluarga ini kembali damai. Melihat kedua anaknya masih ragu, Pak Rizky pun menambahkan, Papa janji, setelah semuanya selesai, Papa akan memberikan kalian uang jajan lebih. Kalian bisa gunakan untuk apa saja. Tapi tolong, bantu kami kali ini. Mendengar janji uang jajan, Fadli dan Fadil pun saling melirik. Meskipun mereka masih tidak sepenuhnya percaya pada cerita ini, iming-iming itu pun cukup menarik perhatian mereka. Gimana? Oke? Baiklah. Tapi ini hanya karena ayah dan ibu minta ya. Jangan salahkan kami kalau ternyata ini cuma cerita kosong. Tapi pastikan uang jajannya tidak main-main ya, Pak. Pak Rizky pun hanya mengangguk meski di dalam hatinya ia merasa lega karena setidaknya anak-anaknya bersedia ikut. Malam itu pun setelah semuanya diputuskan, Ilham merasa sedikit lega. Meski perjalanan ini tidak akan mudah, ia percaya bahwa ini adalah langkah awal untuk memperbaiki segalanya. Ia memandang kedua orang tuanya yang mendukungnya dan meski kakak-kakaknya masih penuh keraguan, ia bertekad untuk membawa mereka kembali ke tempat yang akan mengungkap kebenaran. Di tengah malam saat semuanya terlelap, Ilham berdoa di dalam hati. Ia berharap perjalanan ini akan membawa perdamaian bagi keluarganya, sekaligus bisa menghapus dosa-dosa. Karena sebenarnya, Ilham ini akan menumbalkan nyawa kedua kakak-kakaknya di hutan larangan itu. Singkat cerita, perjalanan dimulai pagi itu dengan Ilham memimpin jalan, membawa kedua orang tuanya dan juga saudara kembarnya, Fadli dan juga Fadil, menuju desa tempat ia tinggal bersama Maija. Meski awalnya kedua kakaknya tampak tak peduli, rasa penasaran mereka pun tumbuh ketika mereka melihat bagaimana Ilham percaya diri menunjukkan arah. Setelah beberapa jam perjalanan mereka tiba di rumah kecil Maija. Wanita tua itu terkejut melihat Ilham datang bersama keluarganya. Air mata haru pun mengalir di pipinya ketika ia memeluk Ilham erat-erat. Ilham, nak, kamu pulang nak. Kau membawa keluargamu. Syukurlah, kau sudah menemukan mereka, kata Maija dengan suara bergetar. Namun tatapan matanya berubah dingin ketika ia melihat Fadli dan Fadil. Meski ia tak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya mencerminkan rasa tak suka terhadap sikap mereka yang ceroboh dan juga angkuh. Sementara Pak Rizky dan Bu Ima dengan rendah hati menyerahkan makanan dan beberapa bingkisan untuk Maija. Mereka berterima kasih kepada wanita itu karena telah merawat Ilham selama bertahun-tahun. Malam itu pun mereka menghabiskan waktu bersama di rumah kecil milik Maija. Namun saat itu, Ilham tidak memberitahu tujuan sebenarnya mereka ke tempat itu. Maija yang tampaknya sudah memahami maksud perjalanan ini, hanya mengangguk pelan ketika Ilham memandangnya dengan tatapan penuh arti. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Setelah memastikan semua siap, Ilham mengajak Fadli dan Fadil menuju hutan larangan. Orang tua mereka tetap tinggal di rumah Maija, meskipun dengan hati penuh kegelisahan. Ketika mereka tiba di tengah hutan, kakek tua yang membungkuk pun muncul dari kegelapan hutan itu. Sama seperti dalam mimpi Ilham, wajahnya masih penuh dengan kerutan namun tatapannya tajam dan juga penuh kewibawaan. Anak-anak ini, mereka telah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Bangsa lembut hanya mau bertemu dengan mereka bertiga. Fadli dan Fadil saling melirik dengan ekspresi heran dan sinis. Mereka masih tetap tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Jadi, ini hanya soal hantu-hantuan. Serius loh, Ham. Kau ini membuang waktu kami saja, ucap Fadil mengejek sembari tersenyum. Kakek tua itu pun tidak bereaksi terhadap ejekan mereka. Ia hanya melangkah mundur membiarkan suara angin yang berbisik dan ranting yang berderak memenuhi suasana. Ilham yang memahami situasi itu pun serius, mencoba memberi isyarat agar kakaknya bersikap lebih hormat, tetapi mereka mengabaikannya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara-suara aneh mulai terdengar. Bayangan hitam besar muncul di antara pepohonan, diikuti oleh bisikan lirih yang semakin keras dan mengerikan.
Fadli dan Fadil yang sebelumnya sombong mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tiba-tiba kedua kakak itu pun berteriak dengan keras. Tubuh mereka bergetar dengan hebat dan mata mereka tampak kosong. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang merasuk ke dalam diri mereka. Mereka ini kesurupan. Ilham hanya bisa berdiri terpaku, tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam kondisi kerasukan itu, Fadli dan Fadil mulai membenturkan kepala mereka ke pohon besar di dekatnya. Suara dentuman keras menggema di seluruh hutan. Darah pun mengalir deras dari kepala mereka, dan teriakan mereka berubah menjadi rintihan yang menyakitkan. Ilham berteriak dalam diam, menulis cepat di bukunya, mencoba menghentikan apa yang terjadi. Tapi kakek tua itu menggeleng dengan pelan. Ini sudah menjadi keputusan bangsa lembut. Mereka harus membayar kesalahan mereka. Dengan satu benturan terakhir, tubuh Fadli dan Fadil pun terkulai lemas di bawah pohon. Kehidupan mereka berakhir dengan tragis di tempat itu. Teriakan keras mereka sebelumnya menarik perhatian Pak Rizky dan Bu Ima yang menunggu di rumah Mak Ija. Tanpa berpikir panjang, mereka pun berlari ke arah suara itu, hanya untuk menemukan kedua anak kembar mereka yang sudah tergeletak tak bernyawa. Bu Ima menangis histeris sementara Pak Rizky jatuh berlutut, memandangi tubuh anak-anaknya dengan tatapan hampa. Ilham mencoba menjelaskan dengan menulis bahwa hanya dengan kehilangan nyawa mereka, bangsa lembut akhirnya menerima permintaan maaf mereka. Sementara dengan kakek tua itu berbicara pelan namun tegas. Kesombongan mereka membawa kehancuran. Tapi sekarang, bangsa lembut telah memaafkan. Tidak ada lagi dendam yang tersisa. Dengan kata-kata itu, sosok kakek tua itu pun perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan keluarga itu dalam kesedihan yang mendalam. Meskipun hati mereka hancur, Pak Rizky dan Bu Ima berusaha menerima bahwa ini adalah takdir yang tidak dapat diubah. Ilham yang kini kembali menjadi satu-satunya anak mereka, bertekad untuk menjaga keluarganya dengan sebaik-baiknya. Setelah kejadian tragis itu, Ilham, Pak Rizky dan Bu Ima pun kembali ke kota membawa duka yang mendalam. Tubuh Fadli dan Fadil dikuburkan di pemakaman umum dekat rumah mereka, dengan alasan resmi bahwa mereka meninggal karena kecelakaan tragis saat dalam perjalanan. Namun kabar tentang kematian kedua anak kembar itu menyebar dengan cepat di lingkungan mereka. Para tetangga yang selama ini mengenal sifat buruk Fadli dan Fadil mulai berbicara. Iya ya, itulah akibatnya kalau anak tidak tahu diri dan durhaka pada orang tua, ujar seorang tetangga dengan nada sinis. Desas-desus tentang karma pun terus bergulir. Dan meskipun Pak Rizky dan Bu Ima tidak mengomentari gosip tersebut, mereka tahu kata-kata itu mengandung kebenaran. Kedua orang tua itu menyadari bahwa sikap dan perubahan buruk Fadli dan Fadil di masa lalu telah membawa bencana tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka. Di tengah kesedihan ada sedikit kedamaian yang mulai tumbuh. Kehadiran Ilham membawa harapan baru bagi keluarga itu. Meskipun ia tidak bisa berbicara, Ilham menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada orang tuanya. Ia membantu mengurus rumah, bahkan mulai mencari pekerjaan sederhana di kota untuk membantu keuangan keluarga mereka yang kini sudah pas-pasan. Pak Rizky dan Bu Ima pun mulai memperbaiki cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mereka menjadi lebih bersyukur atas hal-hal kecil dan juga belajar dari kesalahan masa lalu. Dalam waktu singkat, hubungan antara mereka dan Ilham pun semakin erat. Pak Rizky yang selama ini dikenal sebagai pria yang tegas dan juga keras, mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk berbicara, atau lebih tepatnya, membaca tulisan Ilham. Hari-hari berlalu dengan perlahan namun pasti. Keluarga itu pun mulai menemukan ritme baru. Ilham meski masih menyimpan rasa kehilangan atas kedua kakaknya, tapi dia semakin puas karena itulah rencananya. Membalas dendam kakaknya yang dulu jahat karena akibat sudah menyusahkan keluarga. Dan kini mereka meninggal di hutan larangan yang telah memisahkan keluarganya sejak 13 tahun yang lalu. Singkatnya di lingkungan mereka, sikap Ilham yang rajin dan juga rendah hati mulai menarik perhatian banyak orang. Para tetangga yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai anak bisu mulai menghormatinya. Bahkan para pemuda yang dulu sering membulinya mulai merasa malu atas perbuatan mereka. Ilham juga tidak melupakan Maijah. Setiap beberapa bulan sekali, ia menyisihkan waktu untuk menulis surat kepada wanita tua itu
dan menceritakan bagaimana kehidupannya di kota bersama orang tua kandungnya. Ia juga kadang main ke sana memastikan Maija bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Pada akhirnya, meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan luka dan juga cobaan, namun kini keluarga itu berhasil menemukan jalan menuju kedamaian. Kehadiran Ilham menjadi anugerah terbesar dan mereka berjanji untuk menjaga dan menghargainya selamanya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang kenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.